semuanya, kembali lagi di channel Miss Lisa. Di video ini Miss Lisa akan menjelaskan materi tentang struktur dan ciri kebahasaan teks cerita fantasi. Bagi teman-teman yang baru join channel Miss Lisa, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke sosial media teman-teman ya. Oke teman-teman, yang pertama-tama kita akan mempelajari struktur teks cerita fantasi terlebih dahulu ya. Nah, struktur teks cerita fantasi itu yang pertama adalah judul. Yang kedua, perkenalan atau orientasi. Orientasi ini berisi memperkenalkan siapa para pelaku, apa yang dialami pelaku, dan di mana terjadinya peristiwa. Yang ketiga, komplikasi. Pada struktur komplikasi ini, konflik mulai muncul dan para pelaku mulai bereaksi terhadap konflik. Kemudian konfliknya meningkat. Lalu yang keempat adalah klimaks. Klimaks berisi konflik mencapai puncaknya. Kemudian yang terakhir adalah penyelesaian atau resolusi. Resolusi itu berisi konflik sudah terpecahkan dan menemukan penyelesaiannya. Nah, supaya teman-teman semua lebih paham lagi tentang struktur teks cerita fantasi, perhatikan contoh yang akan diberikan Miss Lisa ya. Nah, ini ada contoh teks cerita fantasi yang berjudul Hidup Kedua. Teman-teman bisa membacanya sendiri ya. Untuk murid-murid Miss Lisa, teks ini sudah ada di buku paket kalian halaman 21 sampai dengan 22. Oke, jika sudah kalian baca, di sini mari kita analisis strukturnya ya. Nah, Miss Lisa sudah menandainya. Yang kuning merupakan judul, yang abu-abu merupakan orientasi, yang hijau merupakan komplikasi, yang biru merupakan klimaks, dan yang ungu merupakan resolusi. Nah, selanjutnya kita akan membahas ciri kebahasaan teks cerita fantasi. Ciri kebahasaan yang pertama adalah penggunaan kata ganti. Nah, kata ganti itu ada banyak sekali teman-teman. Ada kata ganti orang, kata ganti pemilik, kata ganti penanya, kata ganti petunjuk, dan kata ganti penghubung. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Kata ganti orang. Nah, kata ganti orang itu ada orang pertama tunggal dan orang pertama jamak. Contohnya, tunggal saya, aku, daku. Jamak, kita, kami. Kata ganti orang kedua tunggal adalah kamu, Anda, kau. Kemudian yang jamak, kalian, kamu sekalian. Kata ganti orang ketiga yang tunggal, ia, dia, beliau. Kemudian yang jamak adalah mereka. Selanjutnya, kata ganti pemilik. Kata ganti pemilik digunakan untuk menyatakan suatu pengganti kepemilikan. Kata ganti yang tergolong dalam kata ganti pemilik adalah ku, mu, nya, kami, dan mereka. Nah, kata ganti itu diletakkan di bagian belakang kata. Miss Lisa ada contoh. Pertama, bukuku hilang entah kemana semenjak dipinjam Doni. Nah, di situ kata ganti pemiliknya ku ya, teman-teman. Kemudian contoh kedua, tulis
Tulisanmu seperti tulisan seorang calon dokter. Kata ganti pemiliknya adalah mu. Selanjutnya kata ganti penanya. Penanya waktu, kapan? Penanya tempat, di mana, kemana? Kemudian penanya orang, siapa, apa? Kemudian penanya keadaan tertentu, ada bagaimana, kenapa, mengapa. Nah, contohnya misalnya yang penanya waktu ya. Kapan? Kapan kamu berangkat ke sekolah? Kapan kamu belajar? Dan lain sebagainya. Kemudian kata ganti petunjuk. Kata ganti yang digunakan sebagai penunjuk lokasi atau suatu benda disebut sebagai kata ganti penunjuk. Nah, penunjuk umum contohnya ini, itu. Penunjuk tempat, sana, sini, situ, ke sana, ke sini, ke situ, di sana, di sini, dan di situ. Kemudian menunjuk hal atau ikhwal. Contohnya begini, begitu. Ya, kemudian kata ganti penghubung. Kata ganti penghubung digunakan sebagai penghubung antara induk kalimat dan anak kalimat. Contohnya, rumah yang berwarna hijau itu selalu ramai oleh anak-anak. Nah, di situ kata hubungnya yang. Kemudian, ibu membuat masakan yang sangat lezat. Kata hubungnya juga yang. Nah, untuk ciri kebahasaan yang kedua adalah menggunakan konjungsi atau kata sambung. Konjungsi atau kata sambung adalah kata untuk menghubungkan kata-kata, ungkapan, atau kalimat-kalimat dan sebagainya. Contohnya, dan, atau, tetapi, ketika, seandainya, supaya, walaupun, seperti, oleh karena, sehingga, dan bahwa. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan dialog atau kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang menirukan ucapan atau ujaran orang lain. Kalimat hasil kutipan pembicaraan seseorang persis apa yang dikatakannya. Bagian ujaran atau ucapan diberi tanda petik. Petik 2 kanan kiri ya teman-teman. Dan berupa kalimat perintah, berita, atau kalimat tanya. Nah, kalimat langsung ini ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya yang pertama, bertanda petik dalam bahasa tertulis. Jadi wajib ada tanda petiknya ya teman-teman kalau ada kalimat langsung. Kemudian huruf pertama pada petikan langsung ditulis menggunakan huruf kapital. Harus huruf kapital ya di huruf pertama. Terus bagian kutipan ada yang berupa kalimat tanya, kalimat berita, atau kalimat perintah. Kemudian yang keempat, bagian pengiring dan bagian petikan langsung dipisah dengan tanda baca koma. Yang kelima, jika di dalam petikan langsung menggunakan kata sapaan, maka sebelum kata sapaan diberi tanda baca koma. Dan huruf pertama kata sapaan menggunakan huruf kapital. Contohnya, di mana kamu meletakkan penggaris itu? Tanya bapak. Nah, ada tanda petiknya ya teman-teman. Kemudian di bagian depan itu hurufnya harus menggunakan huruf kapital. Dan contohnya ini merupakan kalimat tanya. Perubahan kata ganti kalimat langsung ke tak langsung. Misal saya jadi dia, kamu jadi saya, kalian jadi kami, kami jadi mereka, dan kita jadi kami. Kemudian ciri kebahasaan yang keempat adalah
penggunaan kata yang mencera panca indera untuk deskripsi latar. Nah, ada latar tempat, waktu, dan suasana. Nah, perhatikan contoh berikut teman-teman. Misal latar tempat, contohnya laboratorium berantakan, semua peralatan pecah. Aneh, hanya laptopku yang masih menyala. Nah, di situ menggunakan panca indera untuk mendeskripsikan latar tempat ya. Kemudian yang latar waktu. Pagi ini adalah hari ketujuhku bersekolah. Kata pagi menunjukkan latar waktu. Kemudian latar suasana, Nada ketakutan karena hari sudah menjelang malam. Nada ingin pulang tetapi ia tidak tahu jalan untuk pulang ke rumahnya. Nah, kata ketakutan itu menunjukkan latar suasana. Begitu ya teman-teman. Ciri kebahasaan yang kelima adalah menggunakan pilihan kata atau diksi dengan makna kias dan makna khusus. Contoh kata kias, perhatikan. Kata kiasnya buah tangan, maknanya adalah oleh-oleh. Banting tulang, maknanya kerja keras. Ringan tangan, maknanya suka memukul. Kemudian kecil hati, maknanya penakut. Jadi bukan kok kecil hati, hatinya kecil. Bukan teman-teman, tapi ada makna kiasnya, yaitu penakut. Kemudian contoh makna umum dan makna khusus. Misal ada kata umum hari. Nah, hari kan ada banyak, ada Senin sampai Minggu. Nah, maka kata khususnya bisa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya. Kemudian kata umumnya warna. Warna juga ada banyak. Maka kata khususnya bisa merah, hijau, biru, kuning, pink, dan lain sebagainya. Kemudian ciri kebahasaan yang keenam adalah penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Nah, biasanya ditandai dengan kata-kata tertentu. Contohnya, tiba-tiba, tanpa diduga, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi pembelajaran mengenai struktur dan ciri kebahasaan teks cerita fantasi. Semoga video Miss Lisa bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton.